Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Hafiz dari mahasiswa UT Jakarta. NIM 0538994454. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik mandiri unit 2, yaitu mata kuliah kelembagaan agribisnis. Saya akan berpraktek tentang menganalisis SWOT finansial. Dan di samping saya sudah ada Pak Dian, pemilik usaha bibit lele. Pak Dian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana Hafiz? Alhamdulillah Pak Dian. Sehat walafiat ini. Gimana untuk beberapa hari ini kita udah belum ketemu lagi ya? Belum ketemu lagi. Baru sekarang ini kita ketemu. Jumpa yang kedua. Betul. Kita ketemu. Jumpa yang kedua dan kita akan membahas tentang SWOT. Kita menganalisis SWOT finansial. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang SWOT finansial, Pak Dian. Oke, silakan. Yang pertama ini, Pak Dian, apa keunggulan utama usaha pembibitan ikan lele yang Pak Dian miliki ini? Keunggulan bibit ikan lele itu kita memproduksi bibit lele yang unggul. Yang unggul ya? Salah satunya kalau bibit lele unggul mungkin dari dinas ya. Ya. Itu memiliki rujukan bersertifikat. Oh. Gitu. Tapi tidak hal kemungkinan juga walaupun itu bibit dari dinas dengan bersertifikat, tanpa pengelolaan atau tanpa kita tekun untuk merawat si bibit itu, Iya. sama aja hasilnya. Seperti kita punya rujukan Iya. untuk kita rawat sendiri. Gitu. Itu keunggulannya. Oh, itu Jadi bagaimana keunggulannya. cara kita untuk memproduksi bibit ikan lele itu yang unggul, kualitasnya oke, Iya. dari bobot, ya kan, dari ukuran, dari samplingan itu sesuai. Oh, itu sesuai. Itu keunggulannya. Itu keunggulannya tadi ya, Pak Dian. Baik. Lanjut untuk kira-kira Pak Dian, bagaimana kualitas bibit ikan lele yang Pak Dian miliki? Kalau bibit kualitas yang saya miliki itu bisa dibilang cenderung ya. Cenderung itu karena dulu saya pernah dapat itu bibitnya itu indukan lebih tepatnya. Itu jenisnya Expiton. Expiton itu bibit lele, indukan lele itu yang berasal itu kalau dari nggak salah itu dari luar, bukan dari Indonesia. Oh, dari luar itu. Nah itu saya silang dengan Sangkuriang. Oh, Sangkuriang namanya. Ya, itu bibit saya punya, saya silang sampai dia punya anak. Anaknya itu saya besarkan kembali, jadi Gen 2. Gen 2 bibit yang saya punya sampai sekarang berjalan dengan 4 tahun ini, itu saya udah memiliki Gen 3. Oh, Gen 3 itu. Gen 3. Itulah kualitas indukan atau bibit yang saya punya. Oh, bibit yang punya itu. Ya, Sangkuriang tadi ya. Sangkuriang saya silangkan perkawinannya itu dengan Expiton. Expiton. Itu berarti dikawinkan itu. Disilangkan itu Oh, dikawinkan. Baik ya. Oke. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan atau mitra yang pernah beli ke tempat kalian? Kalau saya selagi bisa atau selagi mampu gitu, bagaimana cara kita itu menjual untuk memenuhi si pelanggan. Oh iya. Artinya ada komplain, bagaimana cara kita mengatasi komplain. Oh iya. Tepatnya kita jual bibit dengan bibit yang sehat supaya konsumen tidak kecewa. Iya. Itu poinnya. Dan selama saya berjalan 4 tahun ini, alhamdulillah bibit yang saya jual itu konsumen puas semua. Puas semua itu, nggak ada yang komplain dan Nggak ada yang komplain. Begitu tadi. Oke. Baik, kendala terbesar Pak Dian hadapi saat pembibitan ikan lele ini seperti apa? Kalau kendala terbesarnya, poin pertama mungkin dari larva ya. Oh, dari larva. Dari larva itu pembibitan yang kita lakukan itu paling riskan itu pada saat kita baru mijah. Nah itu larva itu ya 3 hari akan netas. Nah itulah riskannya di situ. Bagaimana perawatan kita yang lebih insentif itu kepada larva. Oh, Gitu. Dengan
pH-nya, Iya. yang utama. Yang kedua dari populasi dalam satu kolam larva itu kita harus pecah. Kalau kebanyakan dia juga nggak akan bagus, pertumbuhannya nggak akan cepat. Itu kendalanya. Kalau untuk kendala pada saat bibit sudah ukuran contoh 56 atau 767 gitu kan, ya gimana cara kita mengatur suhu air si pH ini agar si ikan ini nyaman, terhindar dari terik panas gitu yang utama. Yang kedua dari pH tinggi, itu solusinya terbesarnya jadi Berarti itu untuk solusinya ya. untuk solusinya Menghadapi yang masalah terbesar di terbesarnya. ikan lele ini. Betul. Lembaga pernah mengalami tingkat kematian bibit lele yang Pak Fikian ini hadapi? Pernah. Kira-kira berapa ekor bibit itu Pak Dian? Itu lebih tepatnya tahun 2023 bulan Juli. Bulan Juli itu. 2023 bulan Juli itu saya mengalami tingkat kematian hampir kurang lebih 100.000 ekor. 100.000 ekor itu 100.000 ekor mati semua. mati semua. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak Dian? Penyakit Penyakit apa? penyakit yang namanya sirip merah. Sirip merah. Oh, Itu saya ngalamin penyakit sirip. itu Jadi kurang lebih 100.000 ekor itu 100.000 ekor mati secara berangsur selama 1 bulan itu mati semua. mati semua. Dari yang kecil ukuran 23 sampai ukuran 78 mati semua. Terus Pak Dian menghadapi itu gimana? Sampai saat ini belum ketemu untuk mengatasi si penyakit si sirip merah ini Belum ketemu ya. belum ada obat. Belum ada Menurut obat. saya gitu ya. Nggak tahu kalau untuk para petani yang ada di luar sana saya nggak Oh, paham iya. gitu ya. Tapi selama saya 4 tahun di sini belum pernah nemuin untuk obatnya yang lebih tepatnya untuk penyakit kayak kita minum pilek, kita minum obat pilek Iya, gitu betul. kan kayak gitu. Nah ini sirip merah ini belum ketemu obat. Kalau penyakit lele sirip merah ini obatnya gitu. Belum. Sementara ini hanya untuk pencegahannya aja. Oh, pencegahannya. Solusi dari tingkat kematian yang lebih berkepanjangan. Nah dengan cara adalah kita mensortir yang sakit kita pisahkan, yang sehat kita pisahkan. Oh iya. Cuma itu aja. Oh, itu untuk solusinya. Cuma itu doang sementara saat ini. Sama paling nggak berbagai ramuan alami yang saya berikan untuk si stamina lele ini. Iya. Oke. Apakah lembaga Pak Dian yang miliki ini ada kelemahan dalam segi pemasaran? Kalau kelemahan nggak ada. Aman. Nggak ada ya? Sampai Oh, saat aman. ini saya masih terjalin hubungan erat sama para seller sama broker, Oh, iya. masih lancar, Masih aman-aman Masih aja ya. aman. Nggak ada kelemahan ya berarti Nggak ada. dari segi pemasaran. aman. Bagaimana prospek permintaan bibit lele di tempat Pak Dian ini? Kalau dihitung permintaan saya nggak sanggup, Kenapa itu? Sangat banyak. sangat banyak. Oh, iya. Pokoknya dengan kapasitas saya kolam saya ini nggak mencukupi untuk permintaan Para konsumen saya memiliki 20 kolam ini nggak cukup. nggak cukup itu untuk memenuhi permintaan konsumen. Bahkan waktu itu pernah datang itu dari salah satu PT ya, nggak perlu saya sebutin Iya, PT ya lah. salah. Itu dia per minggu itu minta, per 2 minggu itu minta 20.000 ekor Per minggu itu per minggu. 20.000 ekor. Iya, saya nggak tahu karena keterbatasan lahan Iya. juga, jadi permintaannya tuh lebih tidak tinggi. Berarti sangat-sangat tinggi untuk permintaan bibit lele ini ya. Apalagi kalau kita udah mencoba menjalin hubungan mitra dengan PT, PT lain. kita nggak, ya kalau untuk kolam-kolam kayak cuma 20 itu jauh mungkin nggak akan sanggup. Ya kan, Minimal banget mungkin 50, ya mungkin saya yakin sanggup itu. kalau 50 Kalau 50 kolam itu kemungkinan dalam waktu kurun seminggu 20.000 saya yakin sanggup. Tapi kalau untuk saya nggak sanggup, permintaannya tinggi itu. sangat-sangat tinggi ya. Bagaimana Pak Dian melihat pasar peluang pasar pembibitan ikan lele di luar sana? Peluangnya tinggi, Sangat tinggi. sangat tinggi. Saya tahu, saya informasi yang tadi saya bilang tuh ya, Jabodetabek ini Iya. permintaan lele itu 240 ton 240 ton itu permintaan per hari. per hari itu di Jabodetabek. Jabodetabek Sangat banyak sekali itu. tinggi. Itu kalau kurang lebih ya Iya. untuk
kalkulasi yang saya tahu informasinya Iya. gitu. Jadi banyak makanya para petani-petani itu berlomba-lomba untuk cetak lele. Kompetitor terbesarnya mereka yang larinya ke PT. Oh, larinya ke PT. Banyak PT berdiri sekarang itu untuk mendirikan besaran di Indonesia yang lebih bikin saya apa bisa dibilang tuh miris ya. Oh ya. Pemiliknya tuh bukan orang Indonesia, Oh, pemiliknya bukan orang Indonesia. orang luar. Orang luar. Dari PT-PT itu kebanyakan orang luar. Oh. Itu yang saya sayangkan. Orang Indonesia sendiri di sini itu cuma untuk jadi pekerjanya. Itu berarti sangat disayangkan sekali ya berarti. Iya. Menurut Pak Dian, persaingan harga di luar sana apakah mempengaruhi? Kalau untuk harga ya, harga itu fluktuatif ya. Fluktuatif turun naiknya itu bukan harganya yang turun naik ya, Iya. tapi dari petani itu fluktuatif. Setiap petani itu mempunyai standar harga jual yang berbeda-beda. Oh. Gitu. Jadi saya sekian, di petani lain sekian, gitu. Itu beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau buat pribadi saya, selagi masih kita jual dengan harga produk itu nggak masalah. Jadi buat saya itu nggak ada persaingan. Oh, nggak ada persaingan. Nggak ada persaingan. Karena di situ kita berlomba-lomba di mana cara kita itu untuk mencetak bibit banyak. Oke. Cetak kita bibit banyak, otomatis pembelian juga pasti akan datang dari banyak. Bagaimana pengaruh perubahan cuaca, musim atau kualitas produksi bibit lele ini Pak Dian? Kalau sebagai petani bibit ikan itu cuaca itu sangat berpengaruh sih. Oh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena yang kita pelihara ini bibit. Iya, Bibit kita pelihara nggak beda jauh sama anak. betul. Anak kecil sama bibit. Jadi cuaca itu mempengaruhi si pH air. Oh, Kalau panas terik matahari sangat tinggi, iya. yang utama itu adalah mempengaruhi pH air, dia akan panas. Nah, airnya panas, pH akan tinggi. Kalau air kotor kan lebih gampang terserang penyakit. Itu. Itu. Kalau tinggi, Kalau tinggi. panas ya. Iya. Kalau panas, terik, posisi kolam, airnya hangat, ya kan, kotor, dan gampang kena penyakit. Itu satu, Iya. cuaca panas. Cuaca panas. Cuaca kita dua, panas dan dingin. Betul. Hujan, Hujan. hujan tinggi, curah hujan tinggi. Air hujan itu mengandung garam. Betul. Betul. Nah, sama, terlalu tinggi juga, itu mempengaruhi pH air juga. pH air akan semakin tinggi juga. Oh, Gitu. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh untuk pembibitan ikan lele. Sangat sangat berpengaruh itu Sangat ya. berpengaruh. Untuk cuaca. untuk cuaca. Untuk kualitas juga berpengaruh itu dari segi cuaca ini. Udah pasti kalau dari cuaca kualitas ikannya kita nggak bisa mengatasinya, nanti akan mempengaruhi si kualitas ikan itu sendiri. Gitu. Bagaimana cara untuk membudidayakan ikan lele pada saat usia bibit ikan lele memasuki larva? Kalau budidaya larva, nah, larva itu kembali ke pada saat pemijahan jadi telur, setelah 3 hari dia netas. Nah itu bisa dibilang yang namanya larva. Oh iya. Bagaimana trik dan cara mengatasi si larva? Larva itu sendiri nggak ada bedanya, kembali kayak tadi saya bilang, anak bayi ya. Iya betul. Gimana cara kita mengurus anak bayi? Gitu. Kita pegang perlahan, gitu kan. Kita gendong perlahan. Cuaca panas dia nangis, cuaca dingin dia nangis. Itu larva. Iya. Sama seperti kita ngerawat anak bayi. Itu larva. Simpelnya tepatnya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kalau trik bagaimana caranya, sama. Trik gimana caranya kita ngerawat anak bayi. Seperti apa ngerawat anak bayi? Ya itulah sama. Merawat hasil larva ikan lele. Kira-kira satu induk produksi berapa banyak Pak Dian yang Pak Dian pernah alami selama pembibitan ikan lele? Produksi induk Iya.
Induk itu bisa dibilang untuk idealnya ya, Iya. satu induk itu yang bisa dipijak itu dari lele 1 kilo. Lele 1 kilo. Lele 1 kilo itu udah dominan bisa dipijak. Nah, kalau kapasitas lele itu produksinya bisa mencapai 15 sampai 25 ribu. 15 sampai 25.000. Itu 15 sampai 25 ribu dia untuk ukuran induk 1 kilo. Oh, induk 1 kilo. Induk 1 kilo bisa memproduksi ikan 15 sampai 20 ribu larva. Larva itu bibit anak ikan lele. Semakin besar semakin banyak juga. Oh, Untuk 1,5 kilo itu bisa menghasilkan bisa sampai 3 sampai 50 ribu. 30 sampai 50 ribu. sampai 50.000 Itu bibit. bibit ikan lele. Jadi tergantung dari si bobot ikan itu sendiri. Jadi semakin besar induknya, Mhm. semakin banyak menghasilkan bibitan ikan lele itu. Semakin banyak larva ikan lele. Banyak larvanya. Terakhir ini Pak Dian, Ya. apa pesan untuk pembudidaya lain di sekitar sana untuk membibit ikan lele ini Pak Dian? Pesan ya? Iya, pesannya untuk para petani-petani di luar sana. Mungkin para petani-petani yang di luar sana gitu, cobalah untuk konsisten, lebih tepatnya itu saya gitu Iya. ya, sebagai petani untuk coba saling jujur gitu Oh iya. kepada pelanggan. Yang kedua, utamakan kualitas. Iya gitu. betul. Yang ketiga, bisa dibilang loyalitas kita kepada si customer, Konsumen. konsumen. Kalau dibilang jujur, bisa dibilang pada saat kita dibeli sama customer, coba kita jujur untuk memberikan ikan itu apa adanya. Ikan sehat kita jual, kalau ikan sehat nggak sehat jangan kita jual. Itu jujur, dan jangan mengurangi dari populasi ikan yang dibeli. Kalau orang beli 3.000 ekor, kalau perlu kita kasih lebihan, Iya. jangan dikurangin. Sama satu lagi, lebih tepatnya itu kalau orang beli, Iya. maaf nih untuk para petani yang lain, orang beli gitu, sesuai kasih dengan ukuran yang dia beli. Oh iya. Itu aja sih pesannya. Itu pesan-pesannya untuk para petani di luar sana ya Pak Dian. Betul. Baik. Oke Pak Dian, terima kasih sudah menemani saya menganalisis SWOT tentang finansial. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.